Sudah lama rasanya bersatu dengan dunia. Tawaran duniawi telah menjadi asupan sehari-hari. Namun, rasa rindu akan kasihnya timbul. Hadiratnya tidak sebanding dengan emas dan perak. Roma pasal 12 ayat 1-2 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kupersembahkan tubuhku ya Bapa. Aku kembali pulang. Titik balik. Shalom, selamat malam kepada yang terhormat Ibu Prita Kemalgani, MBA, MCIPR, APR, CEO dan founder IKB LSPR, Bapak Taufan Teguh Akbari, PhD, selaku Wakil Rektor 3 IKB LSPR, Bapak Pendeta Daniel Zakarias, selaku Club Advisor dari LSPG Kristen, Cherry Mawuntu, selaku Club Koordinator LSPG Kristen. Saya juga mau menyapa Rio Alvando dan juga jajarannya dari LSPR Student League Kabinet Aktual, dan juga Gareth bersama dengan Eksekutif Komite dari LSPG Kristen, dan juga tidak lupa Bapak Ibu Manajemen, Staf, Dosen IKB LSPR, dan juga seluruh teman-teman yang saya kasihi yang hadir pada acara ibadah pujian dan penyembahan LSPG Kristen 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena berkat dan kasih-Nya dan juga penyertaannya teman-teman dari LSPG Kristen sanggup mengadakan ibadah pujian dan penyembahan untuk tahun ini. Walaupun kita masih belum bisa bertemu secara fisik, tapi kiranya rangkaian acara ini bisa menjadi salah satu ibadah untuk kita bisa semakin lebih intim lagi merasakan hadirat Tuhan dalam hati dan kehidupan kita. Dan saya juga mendoakan untuk seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini untuk bisa semakin lebih mendengar maksud Tuhan dan juga tujuan hidup kita, dan setiap titik balik yang boleh kita alami saat ini bisa menjadi sebuah proses untuk semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat menjalankan Minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam kepada yang terhormat Ibu Prita Kemalgani, MBA, MCIPR, APR, selaku founder dan CEO dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, kepada Bapak Taufan Teguh Akbari, PhD, selaku Wakil Rektor 3, Ibu Patricia Vicky Siombing, MSI, selaku Head of Student Activities, kepada Bapak Pendeta Daniel Zakarias, MTH, selaku Club Advisor dari LSPG Christian, kepada Kak Cherry Indira Mauntu, selaku Club Koordinator dari Communities, kepada Gareth Noah, selaku Presiden dari LSPG Christian, dan seluruh jajaran dari Eksekutif Komitinya, dan kepada teman-teman yang hadir di acara pada malam hari ini. Pujian dan penyembahan yang dinaikkan dengan hati yang haus akan Tuhan, menjadi tanda bagi kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Di masa-masa seperti ini, tentunya tidak mudah bagi kita semua. Begitu banyak hal yang terjadi di masa-masa seperti ini.
Dan seringkali keintiman kita terkikis dikarenakan begitu banyak masalah yang kita hadapi sekarang, sehingga mengesampingkan waktu dan hubungan kita bersama Tuhan. Titik Balik merupakan acara ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan oleh LSPG Christian pada tahun ini, dengan harapan agar seluruh teman-teman yang ada di sini menemukan kembali dan mengerti arti dari titik balik yang sesungguhnya. Saya juga mau berterima kasih kepada LSPG Christian karena dengan semangat dan tekadnya yang teguh untuk mempersiapkan acara ini dengan sematang-matangnya. Besar harapan saya juga kepada teman-teman semua agar selesai acara ini menemukan arti dan makna dari titik balik dan menemukan jalannya untuk kembali intim kepada Tuhan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Shalom, selamat malam kepada yang terhormat Ibu Prita Kemalgani, MBA, MCIPR, APR, selaku founder dan CEO dari IKB LSPR, pada Bapak Taufan Teguh Akbari, PhD selaku Wakil Rektor 3, kepada Ibu Patricia Vicky Sihombing selaku Head of Student Activities, kepada Bapak Pendeta Daniel Zakarias selaku Club Advisor dari LSPG Christian, kepada Kak Cherry Indria Mauntu, MICOM selaku Club Coordinator dari LSPG Christian, kepada Rio Alvando selaku Presiden dari Student League beserta jajaran kabinet aktual, pada manajemen, staff, dan dosen-dosen IKB LSPR, dan kepada seluruh keluarga besar LSPG Christian. Pada kesempatan kali ini, LSPG Christian rindu untuk benar-benar mengajak teman-teman semua sekalian bersekutu bersama Tuhan dan kembali ke dalam hadirat-Nya dan membangun relasi yang intim bersama Tuhan. Walaupun di dalam segala ketakutan, kebimbangan, keterpurukan, bahkan ketika kita hilang arah, kita mari bersama-sama kembali tertuju kepada Tuhan dan persekutuan yang intim melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan sehingga terobosan iman terjadi dalam setiap kita. Seperti yang ada tertulis dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-1 sampai 2. Sebelum ibadah hari ini mulai, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang setia, yang telah melekat bersama-sama kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih kami masih dikasih kesempatan untuk bisa beribadah di acara ibadah dan pujian penyembahan titik balik LSPG Christian. Walaupun kami masih terbatas dari online Tuhan, tapi kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, di kamar-kamar kami Tuhan. Setiap dari ruangan yang kami berada Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan Tuhan. Tapi dengan kuasa-Mu kami sadar Tuhan bahwa Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji Tuhan. Maka dari itu pada hari ini kami benar-benar mau berfokus memuji dan menyembah Engkau. Biarkan terus sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar memuliakan nama-Mu dan tidak memuliakan diri kami sendiri Tuhan. Kiranya Engkau selalu ada berserta dengan kami, supaya kami benar-benar bisa memegang tangan-Mu, berserah penuh kepadamu dan mengandalkan-Mu, bukan mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap orang yang ada pelayanan, yang melayani-Mu Tuhan dalam acara ini, maupun yang ada di rumah-rumah yang akan menikmati ibadah hari ini Tuhan. Kau berkati kesehatan kami, Kau berkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, amin.
namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Aku bebas, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Mari bersorak bagi Yesus. Melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Katakan haleluya. Mari bersorak bagi Yesus. Yes Lord. Mari kita puji nama Tuhan. Amin. Amin. Yes. Mari kita naikkan syukur kita pada malam hari ini untuk Tuhan. Haleluya. Yang setuju tepuk tangannya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur. Lebih kuat dari dosa. Dengan iman katakan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan.
hadapi saat ini, dalam segala ketakutan kita, kebimbangan kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sujud, menyembah Tuhan. Sesuatu
pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Hai teman-teman, mari kita terus sembah Tuhan. Let's keep on worshiping God teman-teman. Biarlah sekarang juga kita sama-sama mencari muka Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Mungkin teman-teman yang sama ini ngerasa kosong, biarlah hari ini teman-teman minta dipenuhi lagi sama Tuhan. Biarlah teman-teman bisa ngerasain kasih mula-mula itu teman-teman. Bersama-sama kita seek His face, seek God's face. Oke teman-teman, terus kita sembah Tuhan. Kita take this time untuk nikmatin hadiratnya Tuhan, to feel His presence. Yes, God. Terima kasih Tuhan. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. Oh, there is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days, and dwell in His house, and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. Kami datang ya Tuhan untuk mencari muka-Mu ya Tuhan. We come here ya Tuhan karena kami rindu ya Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami ingin kembali ya Tuhan. Kami ingin mencari muka-Mu ya Tuhan. We wanna see Your face, oh God. Oh,
deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness. We want to see You, God. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worshiping, we want to see You, God. I want to see Jesus face to face. Kami datang, I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness. Worship in His holiness. Worship in His holiness. Sekali lagi kita katakan, worship in His holiness. Worship in His holiness. Till less of me and more of Him. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman, aku ajak teman-teman yang di rumah untuk mendeklarasikan satu hal, teman-teman. Bahwa hari ini kita ada semua karena kasih Tuhan yang lebih dari cukup bagi kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya, pengorbanannya, itu semua adalah alasan bagi kita untuk kembali. Mari teman-teman semua, bawa hatimu, bawa hidupmu, tanggalkan setiap beban, setiap dosa yang merintangi. Hari ini saatnya kita berlari kepada Tuhan. Alkitab bilang ketika kita berlari kepada Tuhan, bukan kita yang menangkap Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dahulu menangkap kita, teman-teman. So please, renungkan kasih-Nya saat ini. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in You. Everything I need. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Christ is
enough for me. Oh, Christ is enough. Let's sing this praise. Everything I need is in you. Say Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Let's declare. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Whoa. I have decided to follow Jesus. No turning back. Mari sekali lagi kita deklarasikan. I have decided to follow Jesus. Kami gak akan berbalik lagi dari Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau cukup bagi kami Bapa. I have decided to follow Jesus. Mari teman-teman semua, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Feel His presence. Oh, we praise you, Lord. Let's sing this song together. Say, Christ is enough. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough. Say everything we need. Everything I need is in you. Yes, Lord. Mari teman-teman di rumah angkat pujian ini. Sekali lagi katakan, Christ is enough for me. Oh, Christ is. Ini penyembahan kami bagimu Bapa. Ini pengakuan kami betapa besar dan agung Engkau Bapa. For one more time, let's sing. Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, enough for me. Say everything I need is in you, oh God. Mari deklarasikan. I have decided to follow you. No turning back. Yes. No turning back. Sing this song. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mari katakan, the cross before me. The cross before me. The one behind me. No turning back. Yeah, Let's sing together. No turning back.
Shalom teman-teman semua, selamat malam. Izin mempersiapkan laptopku dulu. Halo semuanya, semangat yang ada di studio. Ini nggak boleh ada suara tepuk tangan gitu ya. Shalom, semoga kita ada di keadaan yang sehat semuanya dan sangat terberkati malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Walaupun nggak ketemu secara langsung, walaupun lewat online, tapi kita bersyukur ada teknologi yang bisa mempertemukan kita di sini. Dan malam hari ini suatu kehormatan bagi saya bisa membagikan firman hari ini tentang titik balik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robert Nadea. Saya youth pastor yang melayani anak-anak muda di gereja saya berada juga. Ini ada masker kayak gini, ada suara-suara gini nggak apa-apa ya? It's okay ya. Dan bersyukur kalau malam hari ini kita bisa terus mengecap kebaikan Tuhan, terus bisa melihat orang-orang makin cinta Tuhan lewat banyak hal yang terjadi. Kak, tapi pandemi itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kita tahu, keadaan itu nggak semakin gampang. Keadaan itu semakin sulit, tapi kita tahu waktu kita berada di dalam Tuhan, kita bisa berjalan bersama Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak kita untuk bisa bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini, Bapa, kami punya kesempatan untuk bisa memuji Engkau. Untuk bisa menaikkan pujian kepada Engkau, Tuhan. Tadi ada lirik yang mengatakan bahwa Engkau adalah cukup bagi kami. That Christ is enough for all of us, Tuhan. Kami tahu di masa muda kami, banyak banget Tuhan tantangan di mana kami bisa terbawa arus dunia. Kami bisa jadi orang yang munafik mungkin Tuhan. Tapi kami hari ini mau berdoa supaya apapun yang kami dengar hari ini, melalui pujian tadi Tuhan, melalui firman ini Tuhan, biarlah hati kami bisa berubah dan karakter kami bisa berubah Tuhan. Siapapun kami di sini Tuhan, kami bisa makin dekat sama Engkau. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Biarlah firman yang akan disampaikan Tuhan itu semua adalah isi hati Engkau Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Nah, dengan tema hari ini, tema yang lumayan menarik ya, titik balik. Setiap daripada kita di sini pasti punya stage dalam hidup kita. Ada titik-titik di mana kita bisa ingat, oh ini waktu saya terpuruk. Oh ini waktu saya bisa melihat Tuhan. Oh ini waktu saya galau-galaunya dalam hidup. Tapi ada gak sih kalian pernah ingat bahwa ada titik di mana Tuhan panggil kalian? Bukan berarti kalian mati gitu ya. Tapi Tuhan panggil kalian untuk makin dekat sama Dia. Dan hari ini saya mau bagikan apa yang menjadi tantangan untuk kita bisa terus berada di dalam firman Tuhan. Sebagai anak muda kita bisa salah mengartikan agama sebagai sebuah gagasan saja. Apa maksudnya? Sebagai sebuah konsep, sebuah liturgi. Oke, kalau saya hari ini pergi ke gereja hari Minggu itu udah cukup. Senin sampai Sabtu ya saya hidup sesuka-suka saya aja. Atau mungkin saya pergi beribadah waktu hari raya aja, itu udah cukup. Karena agama bukan hidup, kekristenan bukan kehidupan. Nah itu salah teman-teman. Dan inilah yang mau kita kupas sama-sama melalui Roma 12 ayat 1-2. Di ayat tema kita dikatakan di Roma 12 ayat 1 versi AMP dikatakan, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your body, dedicating all of yourselves, set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. Jadi di sini Tuhan mau bilang bahwa kalau kita benar-benar sudah berbalik kepada Tuhan, hidup kita itu harus menjadi persembahan yang hidup. Kehidupanmu itu harus kudus. Kehidupanmu tuh harus benar-benar memperlihatkan bahwa kamu tuh ikut Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bisa berpikir, cukuplah saya beribadah dengan konsep kebanyakan orang aja. Itu udah cukup. Nah kita bahas dulu buku Roma sendiri.
menceritakan bahwa banyak banget orang-orang percaya pada waktu itu, pada zaman itu, yang meninggalkan kesetiaan mereka. Yang tadinya mereka beribadah dengan hati mereka, lama-lama mereka drift away. Artinya mereka meninggalkan jalur yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Dan sebagai anak muda, terutama LSPR, enggak ya, baik-baik ya di sini ya, kita bisa mempunyai hal yang sama, tantangan yang sama. Saya pernah kuliah, saya lulusan BINUS juga, dan saya tahu hidup sebagai anak muda yang mau ikut Tuhan itu nggak gampang. Sangat nggak gampang. Tapi kita mau kupas dulu, turning point itu artinya apa? Di Cambridge Dictionary dikatakan, the time at which a situation starts to change in an important way. Waktu situasi itu mulai berubah, tapi karena ada jalur yang kita tuju. Kita memutar balik, tapi tanpa tujuan, sama aja. Tapi kita putar balik dengan tujuan kepada Tuhan. Atau contoh gampangnya adalah breakthrough. Ada breakthrough di dalam hidup kita. Ada sesuatu hal yang bisa mengubah hidupmu. Pertanyaan paling sederhana yang kita bisa tanyakan adalah, selama kita menjadi seorang Kristen, ada nggak sih titik balik dalam hidupmu? Ada nggak sih perubahan yang signifikan? Ada nggak sih perubahan yang orang bisa lihat? Oh, makin rajin nih ke gereja nih. Bukan. Oh, dia makin dekat sama Tuhan. Dan itu bisa kelihatan. Ada buahnya. Dikatakan menjadi seorang Kristen adalah dengan mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Yang pertama, a living sacrifice. Zaman dulu, di zaman abad pertama, orang-orang tuh kalau mereka berdosa di perjanjian lama, mereka perlu bawa persembahan yang hidup untuk dibakar. Jadi kalau mereka berdosa, misalnya zaman sekarang, dosa apa ya? Dosanya gosip gitu ya. Kita dosa bergosip, oke, yang harus dipersembahkan adalah burung dara. Tapi itu harus juga berkenan, harus yang kudus gitu ya. Terus dibelek, dibakar, oke, diampuni. Dosanya berzina misalnya. Persembahannya harus lembu, lebih besar lagi, makin besar lagi, makin besar lagi. Tapi sekarang kita beda, teman-teman. Kita berada di masa Tuhan udah mempersembahkan hidupnya kepada kita. Dan Tuhan bilang, sekarang kamu harus jadi living sacrifice. Bukan berarti kita mempersembahkan diri kita untuk dibakar, bukan. Tapi kamu jadi display yang hidup. Kamu jadi Alkitab yang terbuka, yang orang bisa lihat. Orang bisa lihat kebenaran Tuhan ada di dalam diri kamu. Orang bisa lihat bahwa dia bisa merasakan bahwa ini orang benar-benar ikut Tuhan. Sebagai display yang hidup. Yang kedua, holy, well-pleasing. Holy di dalam bahasa artinya adalah set apart atau dipisahkan. Berarti kalau kita bilang kita hidup kudus, berarti kita hidup nggak pakai cara dunia lagi. Dipisahkan daripada jalur dunia. Kita hari ini nggak usah capek-capek kejar dunia. Dunia udah sedang mengejar kita. Gak usah capek-capek. Dibilang harus kudus. Hari ini kamu ngaku dosa gak sih kalau kamu lakuin dosa? Hari ini kamu setelah mengaku dosa, kamu ada gak sih act of your repentance atau pertobatan kalian? Ada gak? Dan yang terakhir adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah act of worship. Tadi luar biasa banget teman-teman kita udah ajak kita bisa menyembah Tuhan, tapi bukan hari ini aja nih. Bukan cuma waktu worship night kalian jadi kudus, bukan. Waktu kalian di rumah, kalian kunci pintu, kalian ngapain? Waktu gak ada orang siapapun di manapun gitu ya. Waktu kalian sendirian gitu, ada kesempatan untuk melakukan hal-hal gak bener, kalian milih untuk bisa jadi persembahan hidup atau enggak? Atau kalian ikut dengan cara dunia? Di ayat 2-nya dibilang, do not be conformed to this world, but be transformed and progressively change by the renewing of your mind. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi apa sih yang menjadi musuh daripada pembaharuan budi itu tadi?
Di masa sekarang ada filosofi jadinya. Filosofi yang bernama eksistensialisme. Pernah dengar eksistensialisme? Atau bahasa kerennya hidup semau-mau gue. Filosofi di mana orang bisa bilang yang pertama, basically declares that there are no anchor. Bahwa konsep ini menganut bilang gak ada dasar yang benar di dalam dunia ini, termasuk Tuhan. Yang kedua, there are no absolutes. Gak ada hal yang absolut. Kebenaran aja gak ada yang absolut. Yang ketiga, truth is what you perceive it to be. Kebenaran adalah yang kita rasakan. Oke, kalau gue lagi ngerasa moodnya mau berdosa, ya berdosa aja. Itu kebenaran menurut gue sendiri. Oke, kalau hari Minggu gue mau berubah, ya gue berubah. Ya terserah gue. Atau orang udah bilang, sekarang ada istilah mental health. Gue emang orangnya begini, gue skema gue banyak. Keluarga gue berantakan, bro. Gimana gue bisa ikut Tuhan? Ya terserah gue, hidup gue. Hati-hati, kita bisa terjebak di dalam eksistensialisme ini. Orang udah mulai gak percaya ada yang Tuhan. Bisa cek nanti di Google gitu ya. Ada sekitar hampir 20% dari seberapa miliar orang di dunia ini yang memilih menjadi agnostik. Mereka percaya nggak ada Tuhan. Atau mereka percaya ada Tuhan, tapi Tuhan yang mana ya terserah lah. Hidup-hidup gua. Tapi bro, kan 80%-nya beragama. Beragama aja belum tentu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kamu yang mana, bagian yang mana? So gimana caranya? Ada 3 hal yang aku mau bagiin hari ini. Yang saya mau bagiin hari ini. Pertama, anchored with truth and action. Kamu harus berpegang teguh. Kalau bahasa Indonesianya itu bersauh. Kalau ada jangkar di kapal gitu ya, harus benar-benar dalam. Tapi dengan kebenaran dan juga perilakumu. Truth and action. Di Yakobus 2 ayat 19 dikatakan gini. Hai engkau yang percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita percaya ada Tuhan, amin. Kita beriman, amin. Tapi kalau tanpa perbuatan, iman itu mati. Di Yakobus 2 ayat 22 dibilang, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bro, tapi ya gue udah percaya sih ada Tuhan Yesus. Gue percaya sih ada Tuhan di sana gitu. Tapi udah cukup kayak gitu? Gak ada hal yang kita lakukan? Di sini dikatakan, aku tulisnya gini. Doing nothing is the registration of drift away. Tidak melakukan apa-apa, kamu seperti lagi sign up nama kamu untuk siap-siap terbawa arus. Oke, saya selamat tapi baca firman gak? Oke, saya selamat tapi menghidupi firman gak? Mendengar dan melakukan gak? Tahap pertama yang kita harus lihat adalah, sudahkah kita menjalankan firman Tuhan hari ini? Kita ini followersnya Jesus. Kalau gitu kita harus cek update feed-nya di Bible. Kalau kita bilang, oke, gue hari Minggu udah dengar firman, tapi punya gak sih waktu sendiri baca firman tiap hari? Tapi orang dunia bilang cukup aja hari Minggu ke gereja, bro. Itu orang dunia. Kita dibilang set apart, dipisahkan. Harus benar-benar kudus. Atau yang kita bisa bilang gini, kalau kita nggak benar-benar bersandar sama firman Tuhan hari ini, tentang dosa boleh nggak boleh aja, kita bisa ngawur. Saya tanya kepada kita hari ini, ngerokok dosa nggak? Boleh nggak ngerokok? Teman-teman ngerokok dosa nggak? Nggak dosa. Tato dosa nggak sih? Dosa. Kenapa bisa bilang begitu? Ada yang tertulis, ada yang enggak. Tapi coba bayangin kalau misalkan semua orang beragama ngerokok dan tatoan.
Ada nggak sih yang mau ikut agama itu? Hari ini bukan tentang, oke, ini tertulis di Alkitab, berarti gue gak akan lakukan. Kalau misalkan, kalau gak tertulis, ya terserah gue. Sorry, ikut Tuhan itu tentang memuliakan Tuhan. Dan hidupmu bisa mengajak orang ikut Tuhan. Kalau hari ini tentang boleh gak boleh aja, kita apa? By rules gitu ya. Gak akan enough. Dunia ini akan hancur. Kekristenan hari ini kita harus mengerti, kalau kita benar-benar anchor with truth and action, dosa itu tentang saya tidak mau melakukan apa yang bukan jadi kehendaknya Tuhan. Kalau misalkan saya mau melakukan segala sesuatu, kalau dirasa kayaknya ragu gitu, ya udah nggak usah lakukan. Tapi tato keren, iya, gue juga setuju. Saya juga setuju, tato keren itu art. Tapi apakah itu penting? Berguna nggak? Membangun nggak? Masih banyak hal di dunia ini yang jadi pertanyaan bagi seorang Kristen yang by rules. Boleh nggak pacaran? Boleh nggak ini? Boleh nggak itu? Boleh nggak dugem? Dan lain-lain sebagainya. Banyak banget. Saya pelayanan di anak-anak muda yang pertanyaannya itu seperti itu. Boleh nggak sih kayak gini? Boleh nggak sih kayak gini? Simple. Memuliakan Tuhan atau enggak? Yang kedua, anchor with bearing fruit. Kalau kita benar-benar bersandar sama Tuhan, ada nggak buahnya? Bisa nggak orang lihat itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan. Ada nggak sih di dalam diri kita hari ini? Ada nggak sih orang lihat bahwa, oh, dia bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana enggak? Yang ketiga, anchored with hope. Dunia hari ini, kalau kita memilih untuk ikut Tuhan, arusnya kenceng banget. Susah hari ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. Pilihannya antara ikut Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan seperempat sungguh-sungguh, ikut Tuhan setengah sungguh-sungguh, kayak ikut Tuhan agnostik. Udah banyak sih pilihannya gitu ya. Tapi yang Tuhan mau yang ini, yang benar-benar sungguh-sungguh. Yang Tuhan mau yang ini, bukan yang setengah-setengah. Di Wahyu, di buku Wahyu Tuhan bilang, kalau kamu anget-anget kuku gitu ya, gak dingin, gak panas, kamu akan aku enyahkan. Hari ini kita harus berharapan sama Tuhan, terus pegang firman Tuhan. Di Ibrani 6 ayat 19 dibilang bahwa pengharapan yang Tuhan bilang, yang Tuhan kasih, itu gak bisa dihancurin sama apapun. Gak bisa dihancurin sama apapun. Bro, tapi gue belum ngerti tujuannya apa ikut Tuhan. It's okay. Dibilang di sini, we know our purpose clearly until you are in the process of doing it. Kita tahu tujuan kita waktu kita udah mulai step in, waktu kita udah mau melangkah. Tapi kalau kita diem aja, kalau kalian diem aja, siap-siap drift away. Sebentar doang kok. Meninggalkan Tuhan itu dimulai dari satu step kecil, dimana kalian lakukan gak mau percaya sama Tuhan. Gampang. Ada satu lagu yang bagus banget, judulnya God is Good, by Jonathan McReynolds. Dia bilang, may your struggles keep you near the cross. Biarlah apa yang lagi kita rasakan, pergumulan, tantangan, itu bisa bikin kita makin dekat sama salib Tuhan. Yang kedua, and may your troubles show that you need God. Biarlah masalah yang ada itu bikin kalian ngerti bahwa kalian butuh Tuhan. Atau may your battles and the way they show. May your bad days prove that God is good. Yang terakhir, and may your whole life prove that God is good. Titik balik bukan tentang mengikut Tuhan dan keadaan menjadi terus baik. Itu bukan titik balik. Itu bukan transformasi. Itu bukan pengertian waktu kita mengerti Tuhan. Itu belum. Titik balik adalah waktu kita mengerti bahwa Tuhan selalu baik. Mau keadaannya kayak gimana. Itu titik balik.
Sudahkah kita mengalami transformasi dalam Tuhan? Sudahkah kita bisa benar-benar ngerasa bahwa Tuhan benar-benar baik, mau keadaannya kayak gimana pun? Please, bersandar sama Tuhan dengan kebenaran dan juga action. Please, bersandar sama Tuhan, karena kamu akan mengecap buah-buah roh yang ada itu. Bersandar sama harapan yang ada pada Tuhan. Kita bisa jadi Kristen yang liturgi aja, religius, tapi hati jauh daripada Tuhan. I've been there. Saya pernah di situ, dan rasanya nggak enak. Dan itu pilihanmu hari ini. Mau berbalik, atau tetap di jalan yang salah. Soal hari ini, saya cuma mau bilang selamat berbalik. Kalau kamu mau berbalik. Karena Tuhan nungguin. Selalu nungguin. Tiap hari, dia nungguin. Tapi gue masih muda, bro. Kita nggak ada yang tahu kita kapan hidup, kapan mati, kapan selesai gitu ya. Maybe sehari lagi bisa jadi kiamat terjadi. Take your time. Ambil waktu untuk bisa renungin ini semua. Worship Tuhan, pujian bagus. Tapi hidupmu jadi persembahan yang hidup, itulah yang Tuhan mau. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Engkau yang begitu baik, menegur kami, mengajak kami untuk bisa berubah, Tuhan. Kami nggak tahu, Tuhan, harus berapa banyak firman yang kami dengar, berapa banyak khotbah yang kami bisa lihat, untuk kami bisa berubah. Kadang hati kami keras, kadang kami nggak peduli, untuk kami nyaman, Tuhan, dengan hidup kami yang sekarang kami punya, Tuhan. Padahal Kau tawarkan hidup yang lebih baik. Kau tawarkan kasih, Kau tawarkan kebebasan yang benar, Tuhan. Ampuni kami, Bapa, kalau kami bisa drift away daripada jalur yang Kau mau. Ampuni kami kalau kami mungkin hari ini belum mau memutuskan untuk ikut Engkau benar-benar, Tuhan. Dan biarlah hari ini firman Engkau bisa membantu kami berubah. Karakter kami bertumbuh, Tuhan. Dan ada satu langkah yang kami mau ambil, Tuhan. Ada satu langkah yang kami mau lakukan, yaitu berbalik kepada Engkau. Karena Engkau baik, dan Engkau selalu baik, Tuhan. Terima kasih buat firman Engkau. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimana kalian mau menyikapi firman yang tadi kalian dengar? Berbalik adalah pilihan kalian. Berbalik bukan karena dipaksa. Berbalik kepada Tuhan karena keinginan dari diri sendiri. Semoga firman ini bisa membantu kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya persilakan pemusik untuk bisa masuk. Teman-teman, aku mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Siapkan hati kita untuk masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Aku mengajak teman-teman semua untuk kita renungkan kasih Tuhan, kita renungkan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Biar hari ini, momen ini, kita bawa hidup kita untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita dengan tangan yang terbuka. Dan kita siapkan hati kita untuk meresponi kasih Tuhan yang besar. Amazing
saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace first believe. Mari kita renungkan kasih Tuhan, teman-teman. 'Cause His love is great for us. His grace rich like us. Oh. Yuk bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih yang nangkep kita hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. You're so good. Hallelujah. Let's sing together. Amazing grace. Amazing grace. How sweet. Bersyukur Tuhan bahwa kasih dan anugerah-Mu menangkap orang-orang seperti kami ya Bapa. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Let's worship Him. Bring your praise and worship. Telah ku renungkan besarnya kasih-Mu bagiku. Darah-Mu kuduskanku, layakkanku untuk menghadap-Mu. Ku bersyukur buat I lift my head, seek your face, Lord. You give me your grace and save my life. You bring me back to your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Mari teman-teman semua, angkat suara kita, katakan Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Yes, Lord.
penuh di hadapan Tuhan. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari bawakan lagu ini dengan rendah hati, katakan Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Let the music praise the Lord. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Let's sing together. Sing Amazing Grace. Sing Grace. How sweet, how sweet your love for me. A wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Engkau yang begitu sangat baik dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan worship night, di mana kami bisa menyembah Engkau, di mana kami bisa diingatkan juga Tuhan bahwa hidup kami adalah persembahan yang hidup, Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami dapat hari ini, apa yang kami dengar hari ini, itu bisa menjadi iman kami. Itu bisa jadi impact Tuhan di dalam hidup kami, Bapa. Kami mau Tuhan untuk jadi display yang hidup kepada teman-teman kami, di lingkungan kami Tuhan. Di tengah dunia, di tengah lingkungan anak muda yang mungkin mengikut Engkau itu adalah satu hal yang sangat berat Tuhan. Tapi kami mau jadi contohan. Kami mau jadi example Tuhan in everything that we do in our life. Sertai kami Tuhan, dan sebentar juga kami akan menerima berkat Engkau. Berkat daripada Engkau yang kami tahu Tuhan, kami kecap setiap hari Tuhan. Dikatakan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan biarlah kehidupan kita di masa muda kita bisa jadi terang, bisa jadi garam, dan impact bagi setiap orang dalam hidup kita. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mengangkat sebuah pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
sukacita tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Masih semangat semuanya? Mari sama-sama katakan. Sekarang waktunya untuk kita semua melangkah maju, jangan ragu. Tibalah saatnya untuk menuai jiwa yang terhilang dari Bapa. Meskipun kau dan aku muda, yakinlah dan percaya, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Jadilah terang dan jawaban bagi orang yang membutuhkan dirimu dalam kasih dan kesetiaanmu. Sekarang waktunya untuk kita semua melangkah maju, jangan ragu. Tibalah saatnya untuk menuai jiwa yang terhilang dari Bapa. Meskipun kau dan aku muda, yakinlah dan percaya, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Jadilah terang dan jawaban bagi orang yang membutuhkan dirimu dalam kasih dan kesetiaan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Jadilah terang dan jawaban bagi orang yang membutuhkan dirimu dalam kasih dan kesetiaanmu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri worship hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Kita percaya hari ini adalah titik balik kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Meskipun kau dan aku muda, yakinlah dan percaya, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Jadilah terang dan jawaban bagi orang yang membutuhkan dirimu. Sama-sama sekali lagi katakan. Kesetiaanmu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Jadilah terang dan jawaban bagi orang yang membutuhkan dirimu dalam kasih dan kesetiaanmu. Oh, 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 oh. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Jadilah terang dan jawaban bagi orang yang membutuhkan dirimu dalam kasih dan kesetiaanmu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Jadilah terang dan jawaban bagi orang yang membutuhkan dirimu dalam kasih dan kesetiaanmu. Mari teman-teman semua katakan. Dalam kasih dan kesetiaanmu. Dalam kasih
kemuliaan-Mu. Semua tepuk tangan kepala yuk. Haleluya. 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 See you on the next worship night. God bless you all. Bye. Haleluya. God bless.